Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu junudus samawati wal ard minal malaikati wal insi wal jinni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik Bapak Ibu yang mengasihi Allah, kita masuk ke pembahasan yang kedua dari bab iman. Jadi cabang-cabang iman ada 70 lebih di kitab ini. Dan sekarang kita masuk ke yang kedua, tapi sebenarnya nomor 2 di sini para nabi. Saya mengembalikan kepada hafalan kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Mungkin materi ini bagi kita biasa, tapi nanti akan ada data-data yang ditampilkan di kitab ini, di kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang ditulis Imam Al-Baihaqi, yang mungkin barangkali kita belum pernah dengar sebelumnya. Insyaallah ya. Makanya ada yang tipis ringkasan, ini kitab induk yang ada sekitar 6 jilid, saya bawa jilid pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua, pikiran hati kita semua, dibuka oleh Allah SWT. Dan juga untuk orang-orang yang berkhidmat untuk masjid ini, para pewakafnya, takmirnya, para imamnya, muazzinnya, dan juga jamaahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Wallahu Ats-tsalits min syu'abil iman, ya. Yang ketiga atau yang kedua dari cabang iman. Sebelumnya untuk refresh bahwa pokok iman ada pada la ilaha illallah, dan itu di hati. Hati itu amalnya 2. Satu memahami, mempercayai, yang kedua menyebut. Menyebut ini bagian dari mengingat. Jadi pertama apa? Memahami, mempercayai. Maka kalau faham tapi belum percaya, berarti belum sampai kepada tugas kolbu. Ada tokoh dari Belanda, hidupnya dihabiskan mengkaji hadis Nabi, namanya Wensing. Mungkin tanya kalau orang tuanya dulu nyantri atau kiai, itu pasti punya kitab judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Itu katalog dari 10 kitab hadis besar. Jangan bayangkan kitab hadis 10 itu cuma 10 jilid, satu kitab 6 jilid. Kalau kitab yang ke-10 20 jilid, dia gabung menjadi satu kitab, jadi katalog. Wensing. Tapi beliau meninggal, mati. Sampai mati nggak percaya bahwa hadis Nabi itu hadis. Dan dia nggak percaya pada Nabi Muhammad SAW dan tidak percaya hadis Nabi walaupun satu huruf. Apa kata dia? Hadis Nabi itu buatan ahli hukum abad kedua dan ketiga. Jadi ahli hukum ini kebingungan. Pendapat dia ini bersumber dari mana, dicari-carilah sumber, dibuat-buat, muncullah hadis. Itu si Wensing namanya. Ya, Londo, Pak. Tapi banyak juga Belanda yang masuk Islam banyak, ya, yang bagus-bagus ada juga. Tapi itu yang apesnya itu. Ya, tapi dia dengan proyek-proyek hadisnya dia udah kaya, di dunia dia kaya. Tapi tidak mendapatkan tugas yang sebenarnya. Baik. Salah satu ajaran yang hampir sama kita dengan semua agama samawi adalah mempercayai adanya Allah dan yang kedua malaikat.
Dan itu hampir sama. Bedanya apa? Bani Israel khususnya Yahudi, mereka benci dengan sosok yang disebut Jibril. Ya, bagi mereka Jibril itu pengkhianat. Seharusnya sudah nggak turun lagi setelah Nabi Musa dan pengamal Bible itu, Taurat Musa. Tapi kok masih turun ke Nabi Isa dengan membawa syariat baru? Itu sebabnya di kalangan Yahudi mereka bermusuhan dengan Jibril. Ya. Lain dengan saudara Kristiani. Jibril mereka sebut dengan Roh Kudus. Ya, menjadi perantara antara Sayyidina Isa dan Allah Ta'ala. Ya. Al-Quran ini lagi diocok-acik juga sama orang. Apa kata mereka? Quran itu berbicara tentang Kristiani, keliru. Karena Kristen itu tidak mempercayai Tuhan Ibu, yang ada cuma Roh Kudus. Sedangkan di Quran sungguh telah kafir kelompok Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah, Bunda Maryam, lalu Isa. Jadi ada yang sok-sok kritis sama Quran. Ya, kita mah ketawa aja yang begitu. Dia menghukumi dengan Nasrani yang sekarang. Kan ada yang udah menemukan bahwa ada satu kelompok Nasrani yang meyakini Bunda Maria itu. Ya. Tapi kita nggak ada urusan dengan itu. Ya, itu urusan kristolog. Saya tidak tertarik dengan kristologi. Walaupun Bapak Ibu kayaknya senang itu. Ya, senang tengkar-tengkar ya. Senang polemik. Kita nggak suka itu. Karena kita bahas yang udah disepakati belum beres. Udah mau polemik sama tetangga sebelah. Ya. Tapi kalau diajak ngobrol bisa-bisa aja. Cuma bagi saya sebaik-baik ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk kolbu. Bukan menambah benci kepada yang lain. Ya. Al-iman bil malaikah. Malaikah itu plural dari malak. Apa arti malak? Malak itu artinya kuasa. Malik artinya yang berkuasa, itu raja atau pemilik. Malaikat ini apa yang mesti dipercaya dari mereka? Yang pertama ada tiga ya hal yang mesti dipercaya dari malaikat. Pertama, at-tasdiq biwujudihim. Mempercayai bahwa malaikat itu benar ada. Ada dulu, nggak usah tercipta dari apa, nah tunggu. Ya, dari api kah, dari cahaya kah, tunggu dulu. Yang penting beres dulu, percaya nggak dengan malaikat? Ada? Oke, berarti udah masuk sepertiganya. Yang kedua, inzaluhum manazilahum wa isbatu annahum ibadallah. Wa isbatun annahum atau isbatu annahum ibadallah. Menempatkan malaikat itu sesuai dengan makomnya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih nanti jadi Tuhan, kalau kurang nanti kita menghina malaikat. Jadi menempatkan fungsi malaikat sesuai dengan makom mereka. Malaikat itu bukan Tuhan, itu yang pasti. Ya. Dan mempercayai bahwa mereka itu hamba Allah, bukan anak-anak Allah. Ya. Mereka sama kayak kita. Mereka ciptaan, kita ciptaan. Jin ciptaan enggak? Maka jin, malaikat ya sama, beda unsurnya. Terus, kita diperintah enggak? Mereka diperintah. Kita punya tugas, mereka punya tugas. La yaqdiruna illa ma yuqaddiruhumullah ta'ala.
Malaikat itu tidak sanggup melakukan tugas kecuali yang Allah telah berikan kudrat iradat bagi mereka. Jadi jangan jangan minta kepada malaikat itu yang bukan tugasnya. Malaikat Mikail menghantarkan rezeki tapi bukan menciptakan rezeki. Beda. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, mengantarkan ilham, tapi bukanlah pencipta wahyu dan ilham. Malaikat apa lagi? Seneng banget sama Israel. Ini perlu, ini kabar. Tidak ada hadis yang sahih mengenai nama Israel. Maka Israel diambil dari kalam tabi'in yang dia dulu seorang ahli kitab masuk Islam. Salah satunya Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih. Mereka ini masuk Islam, mereka bilang, kalian sebut malaikat maut apa? Kalau dalam surah Sajadah kan Malakul Maut. Ya, yang suka sholat sajadah, di sini ada sholat sajadah Jumat pagi, ya, kul yatawaffakum malakul mauti. Katakanlah yang mewafatkan kamu adalah malakul maut, ya, malaikat maut. Malaikat maut itu bahasa Arab. Bahasa Suryani dan Ibraninya adalah Israel. Ya. Saya lagi belajar bahasa Ibrani, Pak. Lagi belajar, ini lagi mengapalin aksaranya. 20 mirip-mirip dengan Hana Coroko, tapi dia lebih mirip ke bahasa Arab, ditulis dari kanan. Indah sekali. Ya. Dan apa yang membuat saya semangat, karena itu bahasa para nabi Bani Israel. Ada satu lagi yang mirip, namanya bahasa Suryani. Kebetulan kami mengajar Al-Quran dalam pandangan orientalis dan kritik mereka terhadap orientalis. Salah satu bahasa yang hari ini krisis, itu adalah bahasa Suryaniyah Aramaik. Di Suriah hanya ada 3 kampung yang berbahasa itu, dan alhamdulillahnya yang menggunakan bahasa itu kebanyakan muslim, bukan orang Nasrani. Itu dulu bahasa Nabi Adam, termasuk bahasa Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini bahasa Ibrani, bahasa Suryani Aramaik, dan bahasanya mirip dengan bahasa Arab. Contoh, kita kalau berdoa gimana doanya? Allahumma. Mereka mengatakan Elohim. Jadi Allahumma bukan bahasa Arab. Itu bahasa Suryaniyah lama yang kemudian ada di Ibrani yang dipakai orang Bible. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dulu orientalis itu agak kasar kalau ngomong kitab. Apa kata mereka? Al-Quran itu plagiat. Kenapa? Nama-nama yang ada di dalam Al-Quran sama dengan Alkitab. Loh, nggak begitu. Justru itu bukti bahwa Nabi ente, Nabi kita, Nabi kamu dan Nabi kita, Nabiku, itu Tuhannya sama. Bedanya, engkau tidak meneruskan tugas nabimu, itu aja bedanya. Ya. Tapi Bapak Ibu, berbicara agama antara sejarahnya dengan teologinya beda loh Bapak Ibu ya. Kan di sini ada sekolah teologi dekat-dekat sini ya. Ya, sama dengan UIN. UIN ini kan teolog Sunni. Kebanyakan Sunni di situ. Kalau bicara teologi, Usuluddin, kita akan memperkuat bahwa Islam yang paling benar. Kalau bagi Kristen paling benar. Tapi coba Bapak lihat, kita kalau mengkritisi Kristen, yang kita kritisi apa aja? Pasti sejarahnya, benar nggak? Betul? Kita akan kritisi bahwa Bible itu perjanjian baru punya lama, atau Nabi Isa baru disepakati tahun kesekian, Nabi Isa itu baru disepakati Tuhannya misalnya tahun 324. Kita kalau mengkritisi agama lain, kita mengkritisi sejarahnya, yang sejarah itu mereka nggak yakinin juga secara teologis. Sama non-muslim kalau mengkritisi Islam, mereka tidak akan mengkritisi teologinya. Mereka yang akan mereka kritisi apa? Sejarahnya. Kalau Bapak Ibu imannya sudah kuat, mau sejarahnya diganggu nggak ada masalah. Ya. Jadi saya nggak terganggu Pak kalau ada orang-orang menyebutkan Al-Quran itu fiktif, ada kan? Teman cuek aja orang begitu. Ya.
Dia berbicara filsafat, beda lagi. Nah, ini contohnya. Pembahasan tentang malaikat adalah salah satu titik temu semua agama. Kecuali Yahudi, karena mereka memusuhi Jibril. Ya. Mereka menyebut Jibril itu namus. Namus itu makhluk bersayap yang mampu menghantarkan pesan. Ya. Baik. Selama ini pernah dengar nggak malaikat mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Malaikat apa gitu, ada nggak? Pernah dengar ya? Ya. Tapi dalam ilmu aqidah Ahlus Sunnah, wal mautu jaizun alaihim. Mereka itu juga bakal mati dan boleh mati. Dan pasti mati. Ini kabar yang Bapak Ibu jarang dengar. Jin itu tidak mati dengan sendirinya. Jin itu umurnya panjang. Maka malaikat maut bertugas itu dikasih asbab. Jin itu kalau dia perang sesama mereka, lalu luka baru mati, salah satunya. Begitu Pak. Maka jin itu bisa umurnya 1000 tahun, 2000 tahun. Siluman-siluman itu kan jin itu. Ya, itu jin itu Pak. Cuma siluman itu kurang kurang sempurna karena dia nggak punya sayap. Mohon maaf kalau di sekitar masjid ini ada siluman. Masa dekat masjid ada siluman kan aneh. Berarti kurang oke dong baca Qur'annya ya. Nggak mungkin lah ya. Kalau ada jin mungkin, kalau siluman saya nggak percaya. Istilah siluman pun bukan itu bahasa Indonesia. Bahasa Nabi hanya menyebut jin. Kata baginda Rasulullah SAW, jin itu ada jin yang berubah-ubah seperti binatang, ada jin yang bersayap. Nah, yang bersayap ini yang mereka mau. Ya, kenapa? Mereka mirip dengan malaikat. Sangat mirip dengan malaikat. Walakin Allah Ta'ala ja'ala lahum amadan ba'ida. Tapi Allah memanjangkan umur malaikat. Bukan berarti mereka enggak mati-mati. Mereka bakal mati. Tetapi Allah panjangkan umurnya. Guru saya dulu kasih pertanyaan, itu pohon rezekinya dia narik sendiri, nyari sendiri, atau rezekinya dianterin? Dianterin nggak? Kalau itu pohon nyari sendiri Pak, itu kulkas kita bisa hancur sama dia. Maka pohon, walaupun secara ilmu biologi ada namanya pembuluh kapiler, tapi suatu rahasia yang hari ini belum terungkap. Energi apa yang membuat pohon itu bisa menarik air? Guru saya seorang teolog, dia seorang ahli zikir, tapi beliau mengatakan ini malaikat yang nganterin. Tapi saya tidak semua yang sepakat. Boleh dong bedang sama guru? Semua kita rezekinya diantarin malaikat. Nih, bedanya apa? Adakah energi di dalam pohon sehingga dia bisa narik pohon, menarik makanan? Dulu saya mengira semuanya dihantarkan malaikat, ternyata tidak. Setelah belajar kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani, ternyata beliau mengatakan dalam tumbuhan itu ada satu energi, spirit disebut ar-ruhu an-nabati. Spirit yang tumbuh, yang menyedot, yang berkembang naik. Dan dia sifatnya gaib. Kalau spirit ini, ruh ini hilang, barulah pohon itu mati. Baru malaikatnya pergi. Dulu saya mengira pohon itu spiritnya malaikatnya. Ternyata kita keliru. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani meluruskan pandangan itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua rezekinya diantarkan malaikat dan malaikat nggak salah kirim, tenang ya. Jadi nggak ada namanya rezeki tertukar. Apalagi jodoh tertukar itu nggak ada. Walaupun kita mau, kita udah kejar-kejar, kalau Allah nggak mau nggak jadi. Tapi kalau Allah mau, Allah kirim. Maka dalam 4 kaedah rezeki yang dicatat waktu kita masih dalam kandungan ibu, tidak disebut kata jodoh. Kenapa? Li'annaha minar rizq.
karena itu bagian dari rezeki. Ya, itu bagian dari rezeki. Termasuk teman hidup, teman kerja itu rezeki Pak. Jangan kira rezeki itu cuma fulus. Duit belum ada, Allah sudah bagi rezeki. Dulu sudah ada rupiah belum? Maka rezeki bukan rupiah. Maka punya teman lah yang banyak. Bukan karena dia mau jadi objek MLM kita, bukan. Mau nih target baru nih. Bukan begitu. Innamal amalu bin niat. Ya, amal tergantung niat. Masa ketemuan orang mau jadi target? Target baru nih. Fala yatawaffahum hatta yablughu. Malaikat enggak akan Allah wafatkan sampai Allah tetapkan di ujung. Kapan ujungnya? Itu kiamat. Itu kiamat. Termasuk iblis. Nah, beda jin dengan iblis. Nah, di sini ada pembahasan panjang tentang iblis. Mungkin kita loncat ke situ aja ya. Kayaknya pada mau ini ya. Ternyata iblis itu, saya 2001, 2022 itu udah sering bahas tentang ini. Iblis itu dulunya malaikat tinggi yang bersayap banyak. Namanya Azazil. Namanya Azazil. Mirip-mirip sama Jibril kan? Azazil, Israel, Mikail kan mirip-mirip tuh. Hampir mirip. Itu malaikat, dia bersayap, dia boleh mengakses, dia terbang ke langit pertama, kedua, ketiga, masuk surga, melewati neraka itu boleh. Bahkan dalam satu riwayat di sini oleh Imam Baihaqi dan riwayat ini hasan disebutkan kana Azazil khazinal jannah. Dulu si Azazil itu belum namanya iblis Pak, iblis itu gelar. Nama asli dia apa? Azazil itu dulu penjaga surga, keren gak tuh? Waduh, dia udah tahu nama antum ada di sana apa bukan? Makanya sekarang dia kejar itu orang yang namanya ada di situ. Karena hafalannya iblis itu nggak hilang. Apa yang dilihat pertama sampai hari ini dia ingat. Jadi nama antum sudah ketemu sama dia itu ya. Serius, bukan nakut-nakutin, bukan. Ini hakiki ini. Ketika iblis itu, si Azazil itu bertugas di sorga. Orang bertanya, kok tiba-tiba? Kan orang tahu semua Azazil ini tercipta sama dengan jin, yaitu api. Ternyata dulu ada kejadian kiamat pertama di bumi, yaitu kiamat jin. Jin itu dikiamatkan oleh Allah, maka jin gak boleh lagi jadi khalifah di muka bumi. Maka anak daripada Al-Jan, nah jadi namanya dulu raja jin itu namanya Al-Jan, nama anaknya itu Azazil. Al-Jan ini punya sayap persis seperti malaikat dan aksesnya boleh naik turun seperti Jibril. Zikir la ilaha illallahnya ribuan kali setiap hari. Bayangkan. Ketika terjadi kiamat kecil, meteor jatuh, maka jangan heran. Yang sekarang disebut oleh ahli pengetahuan, dulu pernah ada meteor masuk ke bumi, menghancurkan penghidupan di bumi, itu benar. Makhluk-makhluk purba mati, hewan-hewan purba mati, termasuk jin mati. Dulu jin masih bertubuh kasar. Jadi gak kayak sekarang, antum bisa lihat jin gak? Paling indigo sama inggilo. Kita gak bisa, kenapa? Karena Allah sudah tutup. Allah sudah tutup dan ini nikmat paling besar. Nggak nyaman loh Pak. Tiba-tiba kelipet ada makhluk lain tuh nggak enak. Tiba-tiba ada makhluk kepalanya lewat kan nggak enak. Nggak enak banget tuh. Saya bayangin itu udah nggak enak. Maka Al-Jan ini ikut mati. Tiba-tiba Allah kasih wahyu kepada Sayyidina Jibril. Jibril itu anak Al-Jan, ambil, didik dia. Maka dididiklah anak Al-Jan bernama Azazil, diajarin ma'rifatullah, la ilaha illallah. Maka dizikir oleh Allah. Naik derajat, langit 1, langit 2, terus sampai bisa ke surga. Maka disebutkan, kana iblis, dulu si iblis itu, min khuzanil jannah. Dulu dia boleh menjaga surga,
Bahkan kana yudabbiru amra sama'id dunya. Langit pertama sampai ke bumi ini itu boleh diatur sendiri. Itu kerajaannya jin. Kerajaannya si Azazil, ya. Dan gak boleh dulu mentadbir bumi, mentadbir langit kalau gak punya nama Allah. Berarti si Azazil ini punya nama Allah. Maksud saya ngomong begini apa? Kita datang ke dukunnya juga bismillah juga kok. Pakai kun fayakun, Pak. Ya. Maka si dukun juga minta kepada Allah. Wali juga minta kepada Allah. Kok kadang-kadang lebih cepat dukun? Nah itu masalahnya. Karena si kiai nggak tirakat lagi, si dukun tirakatan. Jadi yakinnya lebih kuat yakinnya sih. Maka dukun tuh diklik dikit jadi wali Allah. Sayangnya dia wali setan. Nah ini di riwayat 146, kanasmu iblis Azazilah. Nah ini selama ini kan kita dengar dari pengajian-pengajian, Bapak Ibu sekarang dengar ini langsung penjelasan sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang menjelaskan? Jadi ini bukan khurafat, ini bukan juga dari Israiliyat, ini langsung dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak pernah menjelaskan yang gaib kecuali dari Nabi Muhammad SAW. Adalah iblis bernama Azazil wa kana. Nah, perhatikan, dia adalah asrafil malaikah, termasuk malaikat-malaikat asraf, malaikat-malaikat mulia. Maka dulu malaikat itu komposisinya dua, ada yang tercipta dari api yang juga mengeluarkan cahaya, ada yang tercipta dari cahaya murni. Jadi penjelasan kita ini bukan penjelasan ada-ada, tapi ini setelah kita gabung dari Tarikh Tabari, lalu kitab akidah seperti Syu'abul Iman. Data-datanya sangat kuat. Min dawil arba'ah al-ajnihah thumma ablasa ba'du. Si malaikat bernama Azazil ini punya sayap 4. Nah, 4 di sini, 4 kanan, 4 kiri, berapa berarti? 8. Kalau cuma kanan nggak bisa terbang. Ya. Dan itu sayap besarnya, belum yang kecil-kecilnya. Oleh karenanya, ilustrasi yang muncul dari film-film barat yang agak soleh-soleh, ya, bahwa mereka menggambarkan malaikat itu gagah lalu bersayap, itu benar. Itu benar, ilustrasinya. Cuma mereka menyebut bahwa malaikat itu melakukan hal ini dan itu, ya kita tawakuf, kita nggak mau ambil. Tapi ilustrasinya kuat. Bedanya apa? Orang Islam sangat hati-hati, jadi tidak berani menggambarkan malaikat. Tidak berani, jangankan malaikat, kita menggambarkan wajah para nabi nggak berani. Padahal tidak ada dalilnya melarang itu. Yang ada dalilnya membuat gambar yang disembah. Patung yang disembah itu nggak boleh. Itu dalilnya jelas, ya, bahwa malaikat tidak masuk kepada rumah fihi suratun tu'bad. Hadis Imam An-Nasai. Jika di rumah itu ada gambar atau ukiran patung yang disembah. Dalil lainnya apa? Sayyidatuna Aisyah suka main ukiran pahatan kayu yang berbentuk kuda bersayap, dan itu jadi mainan Sayyidah Aisyah. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, yang semakna dengannya. Berdasarkan itu tidak kuat fatwa saudara-saudara kita kelompok Wahabi bahwa menggambar, mengukir, membuat patung itu haram secara mutlak. Enggak. Yang haram itu yang disembah. Jadi patung Sudirman boleh nggak? Ya nggak boleh apalagi telanjang, itu nggak boleh. Itu aja masalah di kitanya. Sederhana toh? Ya, kenapa kemudian kita terganggu dengan benda mati? Itu kan aneh. Ada orang yang kemudian mengayakini kalau dia kesurupan itu karena ada gambar. Itu khurafat namanya. Kok ada orang yang berakal sehat, yang iman kepada Allah sampai rukun imannya 6, lalu percaya bahwa gambar membuat dia kesurupan?
Saya nggak habis pikir, kita ini mau maju tapi mundur 14 abad. Jadi ruqyah itu nggak semuanya benar. Ada ruqyah yang khurafat, ada ruqyah yang syar'i. Tapi banyak yang katanya syar'i hari ini khurafatnya tinggi. Ya, lucu-lucu lah begitu. Ya. Jadi ketika Nabi SAW megang lagi bakar api unggun, kata beliau, inna narakum hazihi, ini api ini tuqadun, ya, dinyalakan. Yang kamu nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 api neraka jahanam. Pada dengar kalimat ini? Ya, ini juga bukan kalam Nabi, tapi ini kalam Ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga mendengarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi yang kita pakai hari ini itu cuma potongan dari 1/70, begitu ya? Ya. Dari 70 itu ambil 1. Itulah api kita hari ini. Itu yang antum nikmati, bisa bakar nasi, bakar sate, kan? Kalau kelebihan satenya gimana? Gosong. Inna minal malaikati qabilatan. Di antara malaikat itu ada satu qabilah yang disebut jin. Jadi malaikat itu ada satu klan disebut jin. Jin di situ berarti kelompok yang tertutup. Wa kana iblis minha. Iblis itu klannya malaikat. Oh, ternyata marga-marga itu juga enggak hanya marga habaib, marga suku Jawa, suku Sunda, ya, Bani Fulan enggak. Itu ternyata juga ada di malaikat, dan malaikat adalah marga iblis itu marga al-jin. Nah, kalau ingin mengetahui malaikat itu, nama-namanya nanti terlihat dari belakangnya. Jibril, Azazil. Nah, itu menunjukkan bahwa dia klan tinggi. Malaikat khodam salah satu surat di Quran namanya Kandias. Nah, itu udah beda kan? Iyas. Ternyata iblis ini punya nama kecil yaitu Iyas. Jadi nama bumi dia Iyas. Nama langit dia Azazil. Nama setan dia iblis. Jadi iblis pun banyak-banyak nama. Ya samalah kayak antum ini di rumah namanya Abdul. Ya, di sekolah namanya Duloh. Di tempat kerja namanya di kafe namanya bro. Nyampe di warung coy. Jadi nama-nama begitu biasa, itu nama-nama bumi. Di sana juga ada. Ya, di sana juga ada. Qala al-Baihaqi, kata Imam Baihaqi, jika ini benar, ya, yadullu alam farqati haula'il qabilah ghairihim minal malaika fi tasmiyah. Ini pertanda bahwa membeda antara klannya iblis dengan klan semua malaikat, ya. Selama ini antum dengar kata kiai, malaikat dari cahaya. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya supaya percayanya tidak lagi taklid, tapi sudah langsung mendengarkan. Ini riwayat Imam Muslim, lalu dikumpulkan juga oleh Imam Baihaqi. Apa kata Nabi SAW? Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu tercipta dari cahaya. Dicipta, berarti kalau dia dicipta, maka dia menjadi tubuh. Maka dia punya tubuh. Tubuh bahasa Arab, jasman, jism. Jismani atau jism. Boleh disebut jismun nuraniyun. Jism atau tubuh cahaya. Kita dari tanah, tapi tanah beda nggak sama kita? Ini ada yang dari batu nggak? Kita dari tanah, tapi kita bukan tanah. Malaikat dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Paham? Oke. Wa khuliqal jan, bukan jin. Si bapaknya malaikat,
para jin sekarang namanya siapa? Al-jan. Nah, tapi al-jan ini juga bisa diartikan jamak dari jin. Terciptalah jin itu min marijin min nar, dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan kakekmu Adam tercipta sebagaimana telah disebutkan di Quran kepadamu, yaitu min tin, dari tanah. Makanya malaikat yang bernama Azazil ini gengsi. Udah biasa gua injak kok disembah-sembah katanya. Itu kata si Azazil. Berarti hati-hati Pak. Orang yang selama ini kita ejek-ejek hina-hina ternyata jadi pemimpin kita kan. Betul nggak? Kualat kita Pak. Ini malaikat apa-apaan itu yang gue injak, tempat, mohon maaf bahasa kasarnya, tempat gue berak gitu, kira-kira begitu. Tempat aku pipis katanya. Masa itu yang kemudian disembah? Ternyata si iblis ini gagal memahami bahwa malaikat dari api, malaikat dari cahaya, tapi malaikat bukan cahaya. Apa beda kita dengan malaikat? Jawabannya bukan hanya sekedar perbedaan tercipta dari cahaya atau tercipta dari tanah. Enggak sesederhana itu. Maka di sini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan riwayatnya boleh kita pertimbangkan ya. Saya senang sekali baca riwayat ini karena di sini terlihat ini loh beda kita dengan malaikat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dengan sanad beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihi salam wa dzurriyyatah, dan keturunannya. Nah, ini coba perhatikan. Ini tentang kita nih. Ini malaikat protes, lalu Allah membela kita. Malaikatnya suka protes, Pak. Suka demo. Ya. Qalatil malaikah, berkata malaikat, ya Rabb, nah ini demo malaikat, ya Allah, khalaqtahum ya'kulun wa yashrabun wa yankihun wa yarkabun. Engkau menciptakan mereka makan, minum, menikah, mengendara. Malaikat menikah enggak? Makan, minum enggak? Mereka rezeki enggak disebut makan. Mereka disebut dapat rezeki dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu rezeki malaikat, bukan makanan malaikat. Ungkapan makanan itu hanya ungkapan majazi. Jadi energi malaikat itu dari zikir yang 4 tadi. Maka saya menyebut di tempat lain, ini maqalidus sama, itu ikatnya langit. Karena bisa mengundang malaikat. Apa kata malaikat yang demo ini? Manusia kan sudah dapat fasilitas duniawi ya Allah. Terus faj'al lahumud dunya walanal akhirah. Kalau begitu ciptakan dunia untuk mereka, akhirat untuk kami. Woi, malaikat ini pintar bernegosiasi, tapi kurang dalil. Harusnya dia kasih dalil lah. Ya, jangan cuma pakai fakta begitu ya. Saya ngomong gini malaikat nggak marah kok Bapak Ibu. Malaikat mah nggak berani marah sama guru ngaji. Sayang dia sama kita. Apa kata Allah Ta'ala? Allah berfirman, faqala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini tentang kita, ini hakikat kita yang berbeda dengan malaikat yang kita imani wujudnya. Jadi tidak mesti kita mengimani sesuatu dan mereka lebih mulia dari kita yang mempercayainya. Ya. La aj'al man khalaqtuhu biyadi. Kita ini ada dua sisi. Wa nafaqtu fihi min ruhi. Kita ini ada dua sisi. Aku tidak akan jadikan makhluk yang aku cipta dengan tanganku langsung, dan aku hembuskan kepada ciptaanku itu dari rohku. Saya sudah jelaskan panjang lebar, rohku bukan zatku. Ruhullah itu adalah Ahmad namanya. Ya, kalau zatullah namanya Ahad. Beda? Jadi ruhi Ahmad itu nama aja.
Maka Ahmad dalam ilmu ma'rifat ahlu sunnah itu disebut dengan ummul arwah, induk sekalian ruh. Ruh kita dari sana, tubuh dari bumi, ruh dari sana, bukan dari zatullah. Nanti berpikir nanti innalillah kita berpulang kepada zat Allah, jadi zat Allah nanti. Itu ajaran kebatinan yang tidak direstui dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita luruskan bahwa yang Allah tiupkan itu adalah ruhullah, yaitu Ahmad. Ya. Tidaklah aku jadikan sosok yang aku ciptakan langsung dengan tanganku, yang aku hembuskan kepadanya rohku, kaman qultu lahu kun fakan, sebagaimana sosok seperti kalian yang aku cipta hanya dengan kun. Beda kita. Ini yang jarang dibuka orang, bahwa kita dicipta bukan dengan kun, kita dengan tangan lalu dihembus dua. Ada yang dicipta, ada yang dihembus. Ya, dalilnya jelas. Sedangkan malaikat, jin, semuanya pakai kun. Allah katakan kun, jadilah kamu, maka dia menjadi ada. Apa bedanya? Nanti kita jelaskan di waktu lain. Apa perbedaan yang dicipta dengan tangannya, yang dihembus dengan ruhnya, dengan malaikat nih yang bisa terbang itu, tapi hanya dicipta dengan kun. Itu perbedaannya jauh. Maka kita mundur satu paragraf. Jawabannya ada sedikit di sini, biar nggak penasaran antar malam tidur. Kata Imam Al-Baihaqi, kata Imam Baihaqi ini luar biasa kalau bahas ilmu hakikat, ini asal muasal. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْبَشَرِ. Banyak ulama membicarakan sebenarnya mana yang lebih tinggi, mana yang mempunyai kelebihan lebih, malaikat atau manusia. Fazahaba zahibun, ada ulama yang berpandangan, Rasulnya manusia lebih tinggi dari Rasulnya malaikat. Rasulnya malaikat Sayyidina Jibril, Rasulnya manusia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasain baca Sayyidina Pak. Di luar, dalam sholat terserah Bapak ya. Tapi kalau saya tetap ya, bagi saya di dalam sholat, di luar sholat sama. Karena sholat itu saya kenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nggak hiraukan fatwa-fatwa yang la yu'tabar itu, yang nggak mu'tabar itu. Ya. Bagi saya sama. Tapi boleh nggak baca ke Sayyidina? Boleh. Cuma kurang adab. Kita ini bedanya sama malaikat adab aja. Ya, mau beda dengan malaikat, pakai adab. Ya, dan kita senang loh sama orang beradab, bener nggak? Mau dicintai Allah, beradablah kepada kekasih Allah. Ya. Ternyata ada wali dari kalangan manusia, ada wali dari kalangan malaikat. Wal auliya minal bashar, wali dari manusia, afdal, lebih utama, mulia dari aulia minal malaikah, daripada wali dari kalangan malaikat. Maka ada nabi rasul, ada rasul dari kalangan malaikat, ada rasul kalangan manusia, lebih mulia mana? Ada wali dari kalangan malaikat, ada wali dari kalangan manusia, lebih mulia mana? Manusia. Ya. Itu pandangan-pandangan mereka. Ya. Namun manusia biasa tidak lebih mulia daripada walinya malaikat. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu, ke depan kita, jika ada waktu, kita jelaskan apa beda kunnya malaikat dengan manusia yang dicipta dengan tangan dan langsung dihembus. Ya, semoga majelis ini diridhai Allah, dan siapapun yang hadir Allah berikan cahaya nur Islam, nur iman, nur ihsan di kalbunya. Allahumma amitna ala dinik. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami dalam dinmu, agamamu. Allahumma akmilna bil iman wal islam wal ihsan. Ya Allah, sempurnakan agama kami dengan Islam, dengan iman dan ihsan. Allahumma ya Allah, jadikan tubuh kami patuh kepada
perintah-perintah-Mu. Jadikan ruh kami, kolbu kami patuh kepada perintah-perintah-Mu. Jadikan jiwa kami patuh kepada syariat Nabi-Mu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tubuh kami banyak dosa, ya Allah. Tapi malam ini kami mohon ampun, ya Allah. Maka bebaskan kami dari murka-Mu, bebaskan kami dari neraka-Mu. Wa adkhilnal jannah. Izinkan kami meskipun tidak pantas, ya Allah, untuk memasuki surga-Mu, mau ketemu wajah Nabi-Mu dan memandang wajah Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.